Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran PAI tentang zakat. Minggu lalu kita membahas tentang zakat fitrah. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang zakat mal. Apa itu zakat mal? Nah, zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya apabila telah mencapai nisab. Nisab ini adalah lama waktu suatu harta menjadi miliknya. Dan zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Nah, zakat mal ini perintahnya dituliskan di surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Jadi ketika punya harta untuk mensucikannya, untuk membersihkannya dengan melaksanakan zakat mal. Nah, apa saja menjadi syarat wajib zakat mal? Yang pertama, pemilik harta adalah orang Islam. Ya, jadi yang namanya zakat itu hanya untuk orang Islam. Baligh dan berakal. Jelas ya, baligh kemudian berakal, tidak gila. Yang ketiga, harta tersebut dari jenis harta yang wajib dizakati. Nah, di slide selanjutnya akan dibahas apa saja yang wajib dizakati. Yang keempat, harta sudah mencapai 1 tahun. Yang kelima, harta tersebut adalah milik sendiri. Nah, di sini adalah harta-harta yang wajib dizakati. Yang pertama adalah emas dan perak. Nah, emas wajib dizakati ketika punya minimal 85 gram. Sedangkan ketika perak mempunyai 5 ukiah atau setara dengan 595 gram. Yang kedua, uang simpanan. Uang simpanan itu uang tabungan gitu ya, yang mencapai telah 1 tahun. Jadi selama 1 tahun uang itu tidak dipergunakan gitu. Dan itu wajib dizakati. Perdagangan atau bekerja atau perniagaan. Nah, ketika berdagang, nah itu hartanya wajib dizakati. Kemudian yang keempat adalah binatang ternak. Binatang ternak ini wajib dizakatinya ketika unta, sapi atau kerbau 5 ekor, ketika kambing 40 ekor. Selanjutnya barang temuan. Nah, ketika misalnya suatu saat antum sedang menggali misalnya, ternyata ketika digali ada emas misalnya, atau ada barang mewah yang lain. Nah, itu wajib dizakati, meskipun ketika barang temuan ini kan gimana kalau misalnya barang temuannya dapat nemu uang 2.000 misalnya, itu mah ketentuannya nanti harus diumumkan terlebih dahulu. Nah, ini juga barang temuan diumumkan, kemudian nanti tunggu 1 tahun, ketika tidak ada berarti harus dizakati gitu. Kemudian pertanian itu jika sudah mencapai 5 wasak atau 625 kg. Nah, itu ketika bertani mendapatkan hasil sebanyak 625 kg, maka itu wajib dizakati. Nah, hadis mengenai zakat mal ini dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, tidak ada zakat pada harta yang tidak mencapai 5 wasak. Tadi 5 wasak ya dalam pertanian. Juga pada harta yang tidak mencapai 5 ekor unta serta tidak mencapai 5 auqiyah. Ya, artinya di sini kalau punya unta, untanya 4. Nah, itu tidak wajib dizakati. Harus sampai mencapai 5 unta. Tuh. Tapi kalau misalnya mau zakat punya 4 ya silahkan, boleh saja, tapi kewajibannya ketika sudah mencapai 5 ekor unta. Nah, bagaimana cara menghitung zakat? Contoh misalnya di sini, Pak Ahmad memiliki 85 gram emas selama 1 tahun gitu. Jadi emasnya tidak dijual lagi tapi dimilikinya selama 1 tahun. Nah, berapakah zakat yang harus dikeluarkan oleh Pak Ahmad jika harga emas 1 gram misalnya 400.000?
Nah, caranya adalah, jumlah emas yang dimilikinya kan 85 gram. Harga 1 gramnya 400.000, maka kita kalikan 85 gram dikali 400.000, hasilnya 34 juta. Maka tadi di awal disampaikan zakat yang harus dikeluarkan itu 25%. 2,5% apaan? 2,5%. Maka 2,5% dikali 34 juta, atau cara perhitungannya 2,5% itu 2,5, itu kumanya kurang. 2,5 per 100 dikali 34 juta. Maka kita coret 100 0 di bawah, kemudian di 0,2 lagi dicoret, kemudian 2,5 dikali 340.000, maka hasilnya adalah 850.000. Maka zakat yang wajib dikeluarkan oleh Pak Ahmad adalah 850.000. Tuh, kemudian kemarin antum sudah menghafalkan. Siapa saja yang menjadi mustahik zakat? Nah, ada 8. Yang pertama, fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memiliki kebutuhan pokok. Nah, itu. Kalau yang kedua, miskin, punya harta tapi belum bisa mencukupi kebutuhan dasar hidup. Nah, kalau fakir kan tidak punya apa-apa, hampir tidak punya apa-apa. Nah, kalau miskin punya harta tapi tidak mencukupi. Nah, yang ketiga, amil, orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang keempat, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Nah, itu menjadi mustahik zakat. Yang kelima adalah hamba sahaya atau budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang keenam, gorimin, orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Yang ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. Yang terakhir adalah ibnu sabil, mereka yang habis biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Itu adalah 8 mustahik zakat. Nah, terakhir silahkan dikerjakan latihannya, kemudian nanti dikirim via WhatsApp. Ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.